Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita dari tafsir surat Al-Mutaffifin. Pertemuan yang lalu kita telah membaca ayat yang ke-10 hingga 13 dan kita belum menyelesaikannya. Orang-orang yang suka berbuat curang, baik itu dalam jual beli ataupun dalam muamalah-muamalah yang lainnya, di antara sebabnya adalah karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada yaumuddin, hari pembalasan. Orang yang beriman kepada hari pembalasan, maka dia akan berusaha untuk berhati-hati dalam bermuamalah. Dia akan berusaha untuk berhati-hati dalam memasukkan setiap suapan makanan ke dalam tubuhnya. Kenapa demikian? Karena dia sadar betul bahwasannya apa saja yang dia perbuat pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Semua orang akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan ditanya, diminta pertanggungjawaban. Ketika dia sadar dia akan dimintai pertanggungjawaban, maka dia harus mempersiapkan jawabannya. Kalau dia memang pernah berbuat curang, maka mau tidak mau dia akan memberikan jawaban atas kecurangannya tersebut. Dan hari itu, hari pembalasan, tidak ada orang yang bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi seseorang mungkin ketika di dunia ini dia bisa menyembunyikan sesuatu dari Allah, dari penglihatan manusia. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah Maha teliti, tidak ada sesuatu yang bisa sembunyi dari Allah. Namun mungkin Allah menutupi dari penglihatan manusia. Allah tidak menyingkapnya dari penglihatan manusia. Tapi di hari pembalasan kelak semuanya akan terbuka. Kemudian di antara sebab kenapa orang-orang ini berani berbuat curang, di antaranya adalah karena mereka ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mereka justru mengatakan bahwasanya ayat Al-Quran adalah asatirul awwalin, hanya sebatas dongeng dari kaum yang telah berlalu. Dan ini kita sampaikan kemarin bahwa ada sebagian orang yang meyakini demikian. Baik itu dari kalangan kaum muslimin atau dari luar kaum muslimin, yang memang tujuan mereka adalah untuk melemahkan keyakinan kaum muslimin terhadap kitab suci mereka. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-14 hingga 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadza alladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan
bintik hitam, atau bahkan hati mereka itu tertutupi oleh bintik-bintik hitam disebabkan karena apa yang mereka usahakan. Hati mereka menjadi hitam disebabkan karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala memberikan sanggahan ketika mereka dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, mereka mengatakan ayat Al-Qur'an ini adalah dongeng. Maka Allah memberikan sanggahan, Allah memberikan bantahan. Sekali-kali tidak. Al-Qur'an ini bukan dongeng, Al-Qur'an ini bukan sebagaimana yang kalian katakan. Namun sebaliknya, sebenarnya hati kalian itu tertutup. Hati kalian tidak bisa menerima kebenaran Al-Quran. Apa sebabnya? Sebabnya karena perilaku kalian, usaha kalian yang menyebabkan hati kalian hitam. Ron itu adalah bintik hitam yang setiap kali seseorang melakukan kedurhakaan kepada Allah, kemaksiatan kepada Allah, maka akan diletakkan titik hitam pada hatinya. Sampai jika orang tersebut melakukan kedurhakaan kepada Allah secara terus-menerus, bermaksiat kepada Allah secara terus-menerus, maka hatinya akan menjadi hitam legam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memberikan sanggahan. Ya, Al-Qur'an bukan dongeng orang terdahulu. Tapi sebaliknya, karena apa yang kalian perbuat itu adalah perbuatan yang durhaka kepada Allah, maka menyebabkan hati kalian rusak sehingga sulit untuk mendapatkan hidayah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hidayah, selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, di antara caranya adalah kita memperbaiki amalan-amalan kita, perbuatan-perbuatan kita. Tidak hanya yang berkaitan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, namun juga hubungan dengan manusia secara umum. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innahum 'an rabbihim yauma idzil lamahjubun." Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka dari Rabb mereka pada hari itu mereka akan terhalangi. Dengan terjemahan yang lebih mudah, disebabkan karena kalian mengatakan Al-Quran adalah dongeng, Allah memberikan sanggahan. Kemudian karena kalian mengingkari atau kalian tidak mau beriman terhadap hari pembalasan, maka kalian dihukum dengan tidak mungkin bisa bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan mahjub, terhalangi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang kita sampaikan kemarin, bahwasanya setiap mukmin dia akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Setiap mukmin dia akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Bukan di kehidupan dunia, namun nanti di kehidupan akhirat. Yang pertama ketika di padang mahsyar, dan yang kedua ketika sudah masuk ke dalam surga. Ketika sudah masuk ke dalam surga, maka setiap mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik, mereka tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tsumma innahum lasalul jahim. Kemudian mereka ini akan sampai ke neraka jahim. Tempat kembali mereka adalah neraka jahim. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Lalu akan dikatakan kepada mereka, ini akibat dari apa yang dahulu kalian dustakan. Ini adalah akibat yang harus kalian terima ketika di dunia kalian tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak mau beriman kepada Al-Qur'an. Kalian tidak mau beriman kepada hari akhir. Sehingga semua ini
ketiadaan keimanan tersebut menyebabkan kalian berlaku curang, maka itu semua menyebabkan kalian akan diberikan balasan berupa neraka jahim. Ya, yang pertama tidak diizinkan melihat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka yang kedua akan masuk ke dalam neraka jahim. Kata penulis rahimahullah, wa amma man ansafa wa kana maqsuduhu al-haqqal mubin. Adapun orang-orang yang berusaha untuk senantiasa insaf, berusaha untuk senantiasa berlaku adil atau pertengahan, dan maksud niat yang ada pada dirinya adalah kebenaran yang jelas. Orang yang berusaha untuk berlaku adil, dia tidak mau curang, dia ingin berusaha untuk senantiasa ya pertengahan. Ketika dia membeli ataupun menjual, dia berusaha untuk pertengahan. Dia berusaha untuk menjelaskan ya sejelas-jelasnya kepada pembeli misalkan. Fa innahu la yukadzibu biyaumiddin. Orang yang semacam ini tidak mendustakan adanya hari pembalasan. Yang menjadi faktor mereka melakukan hal tersebut karena mereka mengimani hari pembalasan. Karena adanya keimanan dalam hati mereka, maka mereka berusaha untuk berlaku adil, berlaku pertengahan, tidak berani melakukan kecurangan. Li'annallaha qad aqama alaihi minal adillatil qati'ati wal barahinis sati'ati ma yaj'aluhu haqqal yaqin. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan pada orang yang berusaha pertengahan ini, Allah telah berikan kepadanya dalil-dalil yang nyata. Maksudnya Allah berikan bimbingan, Allah berikan ya arahan, Allah berikan petunjuk. Sehingga apa? Ma yaj'aluhu haqqal yaqin. Seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala dengan haqqul yaqin, dengan ya haqqul yaqin. Melihat dengan sebenar-benarnya. Wasara libasairihim bimanzilati syamsi lil absar. Sehingga jadilah untuk pandangan atau bagi pandangan mata mereka seperti halnya matahari bagi pandangan manusia. Seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Allah Subhanahu wa taala berikan bimbingan kepadanya. Allah berikan bukti-bukti yang nyata akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengimani, kemudian dia berusaha untuk muraqabatullah. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini semua menjadikan atau mendorong mereka untuk tidak berlaku curang. Bi khilafi man rana ala qalbihi kasbuhu wa ghattathu ma'asihu atau ma'asihi. Berbeda atau lain halnya dengan orang yang hatinya telah terbutakan dengan usaha-usaha yang dia lakukan. Dia melakukan usaha-usaha yang curang, sehingga hatinya pun makin lama akan menjadi gelap, akan menjadi rusak, akan menjadi tertutup. Orang yang terbiasa dengan kemaksiatan, orang yang terbiasa dengan kedurhakaan kepada Allah, terbiasa melakukan kecurangan, terbiasa menipu orang lain, apapun bentuknya, maka sangat sulit sekali untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena usaha tersebut, usaha yang merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghattathu ma'asihi. Kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan menutupi hatinya. Fa innahu mahjubun 'anil haqqi. Sehingga dia terhalangi, mahjub. Dia terhalangi dari kebenaran.
Walihada juzi ala zalika bi an hujiba 'anillahi kama hujiba qalbuhu fid dunya an ayatillah. Karena itu dia diberikan balasan berupa terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Disebabkan karena hatinya ketika di dunia terhalangi dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia tidak gubris dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah dongeng. Ketika di dunia menolak ayat-ayat Allah, maka ketika di akhirat Allah Subhanahu wa taala menolaknya. Allah tidak mau dilihat olehnya. Allah tidak mau menampakkan dirinya untuk orang tersebut. Di dunia mereka menolak ayat Al-Qur'an, maka Allah berikan hukuman di akhirat, Allah menolak mereka. Tsumma innahum ma'a hadhil 'uqubah al-balighah. Kemudian mereka ini bersamaan dengan hukuman yang luar biasa ini, lasalul jahim. Mereka akan sampai atau dihantarkan ke neraka jahim. Tsumma yuqalu lahum taubikhan wa taqri'an. Kemudian akan dikatakan kepada mereka sesampainya di neraka jahim sebagai bentuk kehinaan untuk mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah yang kalian dahulu senantiasa mendustakannya. Di dunia mendustakan, maka di akhirat dimasukkan ke dalam neraka jahim, kemudian disampaikan kepada mereka, dikatakan kepada mereka sebagai bentuk penghinaan untuk mereka. Iki lo, rasakno yang dahulu kalian senantiasa dustakan. Fa dzakara lahum salasata anwa'in minal azab. Maka dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang mutaffif, mereka mendapatkan 3 jenis hukuman. Yang pertama azabul jahim. Azab neraka jahim. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Yang kedua wa azabut taubihi wal laum. Azab berupa ucapan yang disampaikan kepada mereka berupa penghinaan. Ketika masuk ke dalam neraka jahim akan disampaikan kalimat-kalimat penghinaan. Dan ini yang biasanya dilakukan oleh orang-orang ya kufar atau orang-orang munafik ketika menghukum atau menjatuhkan hukuman ya kepada kaum muslimin, kepada ahlu sunnah, yang mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang ya berisi ejekan. Padahal itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga wa adzabu al-hijabi an rabbil alamin. Yang berikutnya adalah azab berupa hijab, tertutup, terhalangi dari bertemu, dari melihat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Maka 3 hal ini sudah cukup untuk mereka. Mereka tidak mau beriman, mereka mendustakan Al-Qur'an, mereka mengatakan Al-Qur'an adalah dongeng, sehingga ini semua mendorong mereka melakukan ya perbuatan yang curang terhadap muamalah. Mereka melakukan kecurangan ketika melakukan muamalah dengan manusia. Al-mutadammin li sukhtihi wa ghadabihi alaihim. Dan ketiga azab ini masuk ke dalam neraka jahim, kemudian penghinaan dan azab berupa terhalangi dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya ini terdapat di dalamnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah marah kepada mereka. Wa huwa a'dhamu 'alaihim min 'adzabin nar. Dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dibandingkan daripada azab neraka. Kita berlindung dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya
wa yabtahijuna bi khitabihi wa yafrahuna mohon maaf wa dalla mafhumul ayati ala annal mu'minina yarawna rabbahum yaumal qiyamah wa fil jannah. Dan bisa difahami dari ayat ini, ayat yang kita baca tadi, ini menunjukkan bahwa kaum mukminin mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak. Ini yang kemarin kita sampaikan. Ya, ketika kaum kafirin, orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka terhalangi dari melihat Allah, mereka tidak bisa bertemu dengan Allah, maka sebaliknya kaum mukminin mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa fil jannah, baik itu di hari kiamat ataupun di surga. Wa yataladzadzuna bin nadhari ilaihi a'zama min sairil ladzati wa yabtahijuna bi khitabihi wa yafrahuna bi qurbihi. Kaum mukminin mereka akan merasakan kenikmatan, merasakan kelezatan dengan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat Allah Subhanahu wa taala, kaum mukminin akan merasakan kenikmatan dan mereka akan berseri-seri ketika berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan bahagia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita ini di dunia beribadah. Kita ini di dunia beribadah, di antara niat ibadah kita adalah ya liwajhillah, untuk wajah Allah. Maknanya apa? Supaya bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Supaya bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Maka hendaknya kita mengimani dengan betul bahwasanya setiap mukmin akan bertemu dengan Allah, akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah terlintas dalam benak kita, masa iyo bakal ketemu Allah, koyone orang mungkin. Jangan sampai terlintas dalam benak kita semacam itu. Kenapa? Karena rugi. Kita capek-capek beribadah dan kita dijelaskan bahwasanya di antara tujuan ibadah adalah lillahi ta'ala, liwajhillah, karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin melihat wajah Allah. Kemudian kita terhalangi dari wajah Allah. Karena apa? Karena adanya keraguan dalam hati kita. Hendaknya kita jangan sampai ragu. Ya, hendaknya kita senantiasa yakin bahwa kita ketika sudah masuk ke dalam surga, Allah akan kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kama dzakarallahu dzalika fi iddati ayatin minal Qur'an. Sebagaimana hal tersebut Allah sebutkan dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Wa tawatara fihi an-naqlu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dinukilkan secara mutawatir tentang keabsahan akidah bahwasanya setiap mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan Bapak-bapak? Ketika di padang mahsyar, dan yang kedua ketika masuk ke dalam surga. Kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Allah, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiur Rahmah yang memberikan petunjuk kepada kita supaya kalau kita minta surga, kita minta surga Firdaus. Kenapa? Kata Nabi, karena surga Firdaus adalah surga yang paling tengah. Surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Dan Nabi SAW tentunya berada di surga yang paling tinggi. Beliau memberikan petunjuk kepada kita supaya minta surga Firdaus. Artinya apa? Beliau sangat ingin bertetangga dengan kita.
Beliau ingin kiranya kita nanti ya sering bisa berinteraksi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan surga Firdaus adalah surga yang letaknya langsung di bawah arsy Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fi hadhil ayat at-tahdhiru minadz dzunub, dan dalam ayat-ayat ini terdapat peringatan dari bahaya dosa. Kenapa? Karena dosa itu bisa menyebabkan hati kita hitam. Fa innaha tarinu 'alal qalbi wa tughattihi syai'an fa syai'an. Karena dosa itu akan menjadikan hati itu gelap. Sedikit demi sedikit dosa yang kita lakukan akan menjadikan hati kita gelap. Kemudian akan menutupi hati secara total. Sedikit demi sedikit hati akan tertutupi. Tertutupi dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tertutupi dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hatta yantamisa nuruhu wa tamuta basiratuhu. Sampai pada akhirnya cahaya hati akan padam. Ngeri napa mboten? Ngeri. Hati kita ini ada cahayanya. Dan cahaya hati itu munculnya dari keimanan. Cahaya hati munculnya dari keimanan. Dan keimanan tersebut adalah anugerah yang Allah letakkan dalam hati. Kalau kita isi hati kita dengan kemaksiatan sedikit demi sedikit, maka hati kita akan menjadi redup cahayanya. Redup, kemudian akan padam sama sekali, kemudian akan tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Fatanqalibu alaihi al-haqaiq. Sehingga ketika melihat perkara-perkara yang jelas akan terbalik-balik. Sesuatu yang hak dibilangnya batil. Salah, menyelisihi umume, menyelisihi kebiasaan. Ya, kebenaran dikatakan demikian. Adapun sesuatu yang batil dia bilang hak. Makanya di antara doa yang sering kita panjatkan, namun saya kira jarang kita hayati adalah doa apa? Allahumma arinal haqqo haqqon. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran. Wa arinal batila batilan, dan tunjukkanlah kepada kami sesuatu yang batil. Dan ya, jadikanlah itu memang betul-betul batil. Sering kita berdoa dengan doa itu. Khotib juga berdoa dengan doa itu dan kita ngamini. Namun ternyata ketika dihadapkan dengan kenyataan, terkadang kita mengatakan sesuatu yang hak kayak pancen nyeleneh, kayak pancen menyelisihi umume. Adapun yang batil pancen ya wis kaya ngene ket biyen. Nah ini, kadang kita ini mengamini doa tapi kita tanpa yang memahami makna dari doa tersebut. Sehingga apa? Hati kita menjadi tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Fayarul batila haqqan wal haqqa batilan. Sehingga melihat kebatilan sebagai sebuah kebenaran, sebaliknya kebenaran dia lihat justru malah sebagai kebatilan. Wa hadza min a'dhami 'uqubatiz dzunub, dan ini di antara bentuk hukuman yang disebabkan karena dosa. Kita tidak bisa membedakan antara yang batil dan yang hak, yang benar dengan yang salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin." Ini insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kiranya ada kesalahan dan kekurangan. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.